Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Pemirsa Khilafah Channel Reborn yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita malam hari ini bisa kembali bersua menyaksikan kajian online bersama Khilafah Channel Reborn. Dan seperti biasa pada malam hari ini pembahasan kita akan membahas terkait dengan kajian kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah karya Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Salam serta salawat tentunya semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga juga sahabat-sahabat beliau. Juga kita senantiasa berdoa agar kita semua istiqomah baik dalam perkara-perkara ibadah maupun dalam hal-hal menuntut ilmu seperti sekarang ini. Semoga kita semua selalu istiqomah mencari ilmu, menuntut ilmu, sehingga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari ilmu yang kita tuntut tersebut. Pemirsa Khilafah Channel Reborn yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke kajian kita, saya ingin mengingatkan yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Yang belum nge-share kajian online malam hari ini, kegiatan kita malam hari ini, silahkan di-share dulu sebanyak-banyaknya agar kita bisa mendapatkan juga pahala akibat kita melakukan mengajak orang-orang untuk bersama mengkaji ilmu, sehingga kita mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang mendapatkan kebaikan tersebut. Pemirsa channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas terkait dengan kajian online kita malam hari ini. Seperti biasa, pembahasan kajian kitab Ad-Daulah ini kita ditemani oleh guru kita, Kiai kita, Kiai Haji Yasin Mutahar. Saya sudah bersama beliau sekarang di studio. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Kiai. Gimana, sehat nih Kiai? Alhamdulillah. Saya dengar-dengar Kiai lagi habis perjalanan nih, jadi saya menanyakan kondisi Kiai ini. Alhamdulillah. Doanya semoga insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Semoga guru kita ini selalu diberikan kesehatan ya pemirsa. Amin amin ya Allah. Sehingga beliau selalu memberikan kita pencerahan terutama dalam kajian-kajian kita di Khilafah Channel Reborn ini. Nah, Kiai, kemarin kita sudah menyelesaikan satu bab juga terkait dengan kajian kita di kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah ini. Yaitu terkait dengan titik tolak dari dakwah tersebut. Nah, kemarin disebutkan ini sebagai trigger atau bridging untuk masuk ke bab ini nih. Nah, ini sebelum kita masuk ke babnya nih, kira-kira apa ya namanya ya? Spoiler dulu dong, Kiai. Kira-kira apa kira-kira nih Kiai ini pembahasan yang paling penting di dalam bab ini nih? Pada bab ini yaitu tentang muqawamatud dakwah. Jadi perlawanan musuh terhadap dakwah ini merupakan pembahasan lanjutan sebenarnya dari pembahasan sebelumnya. Jadi ini sangat nyambung dengan adanya dakwah yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian pergerakan Rasul terdengar, terlihat, dan bahaya dakwah Rasul mulai dirasakan. Maka Quraisy ini merasa terancam. Karena merasa terancam, mereka tidak mau ajaran yang selama ini mereka anut, mereka peluk, ini hilang begitu saja. Terutama juga pengaruh mereka, kekuasaan mereka. Karena ketika ajaran mereka ditinggalkan, otomatis pengaruh mereka pun akan hilang juga. Nah, itu kekuasaan mereka akan hilang, karena itu mereka melakukan perlawanan terhadap dakwah. Jadi itu sebenarnya. Nah, nanti akan dibahas di dalam bab ini kenapa terjadi perlawanan terhadap dakwah dan bentuk-bentuk perlawanan terhadap dakwah itu seperti apa. Nah, intinya ada 3. Satu ada at-ta'dzib, yaitu mereka melakukan perlawanan terhadap dakwah dengan melakukan penyiksaan. Kemudian ada propaganda-propaganda busuk baik di dalam dan luar negeri. Kemudian melakukan boikot, pemboikotan atau embargo, blokade terhadap, jadi pemboikotan terhadap para pengemban dakwah, atau bahasa sekarang itu alienasi ya. Alienasi itu upaya untuk memisahkan antara para pengemban dakwah dengan masyarakat. Nah, itu dilakukan.
Dan apa yang saat itu terjadi, ini akan terjadi dimanapun, kapanpun. Gitu. Nah, kalau hari ini kita melihat ada itu, maka kita perlu mengkaji bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi dan kenapa itu terjadi. Itu sebenarnya adanya perlawanan terhadap dakwah ini merupakan sunnatullah yang pasti terjadi. Setiap Rasul itu pasti itu berhadapan dengan musuh. Musuhnya itu siapa? Sayatinul insi wal jinni. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitulah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Sayatinal insi. Musuh-musuh itu adalah satu, setan-setan dari kalangan manusia, wal jinni, yang kedua setan-setan dari kalangan jin. Itu. Masya Allah, luar biasa. Ini udah ada spoiler tadi. Insya Allah kita akan kaji. Namun sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa yang belum share kajian malam hari ini, silahkan di-share sebanyak-banyaknya nih Kiai ya. Semoga kita dapatkan kebaikan juga nih. Jadi bukan hanya sekedar dapat ilmu, ternyata kita juga bisa mendapatkan kebaikannya. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya, di-share luas, diajak teman-temannya nonton bareng. Insya Allah kita dapatkan manfaat dari kajian kita malam hari ini. Oke, langsung saja kami persilakan kepada Kiai untuk membahas kajian kita, yaitu permusuhan atau perlawanan musuh terhadap dakwah. Silakan Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Wa qala aidan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani subhanallah amma yusyrikun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'wah Al-Islamiyah bab muqawamatud dakwah. Sebagaimana biasa kita akan berangkat terkait pembahasan kita di Khilafah Channel ini dari kitab Ad-Da'wah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kita akan bacakan nasnya, kemudian kita akan mengambil ibroh, kita akan mengambil catatan, membuat catatan-catatan penting terkait dengan nas yang terdapat di dalam kitab Ad-Da'wah Al-Islamiyah. Ini pembahasan bab ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halaman. Nah, nanti kita lihat ini apakah bisa selesai pada hari ini. Kalau cuplikan-cuplikan mungkin bisa. Tapi kalau kita mau bahas agak rinci sedikit, bisa jadi pembahasan tentang muqawamatud dakwah ini akan kita jadikan menjadi 2 bagian. Ya, nanti kita lihat sampai mana pembahasan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Muqawamatud da'wati, perlawanan terhadap dakwah. Qawama yuqawimu muqawamatan. Asalnya kata muqawamah itu artinya ya berdiri, saling berdiri, saling berlawanan gitu. Berdiri untuk bertarung, itu namanya muqawamah. Hina bu'itha sallallahu alaihi wasallam bil islami tahaddasa an-nasu anhu wa an da'wati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa Islam, maka orang-orang membicarakan tentang dakwah, tentang diri Rasul dan tentang dakwah Rasul. Wa kanat Quraisyun aqallahum hadisan, dan orang Quraisy adalah yang paling sedikit membicarakan tentang Rasul. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus menyampaikan Islam, membawa Islam, orang-orang itu membicarakan ada sosok baru, ada sosok baru dan ada juga sesuatu yang baru yang diajarkan, yang dibawa. Ada ajaran baru, ada pemikiran baru. Tapi orang Quraisy itu yang sedikit membicarakan terhadap Nabi. Mereka seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski mereka tahu
Ini ada sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Li'annahum lam yu'nu bihi awwala amrih. Kenapa demikian? Kenapa orang Quraisy itu tidak terlalu banyak memperbincangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau di antara kabilah-kabilah Arab itu yang paling suku yang paling sedikit membicarakan tentang Rasul adalah suku Quraisy. Kenapa? Li'annahum lam yu'nu bihi awwala amri. Karena mereka tidak terlalu memperhatikan dakwah Rasul sejak awalnya. Karena mereka menganggap ini biasa-biasa saja. Wa dhannu anna hadisahu la yazida ala hadisir ruban wal hukuma. Mereka memandang bahwa pembicaraan-pembicaraan Rasul itu tidak lebih dari pembicaraan para rahib dan hukama. Paling juga berbicara itu. Paling juga ya berbicara berbicara urusan-urusan spiritual, gitu. Tidak akan mengganggu kekuasaan, tidak akan menyinggung urusan dunia, urusan politik, urusan kehidupan. Paling juga seperti itulah, seperti para hukama. Al-hikmah paling Muhammad itu ya membacakan dongeng-dongeng, bercerita gitu. Hukama itu atau ya hanya sekadar memberikan nasihat-nasihat. Nah, dalam pandangan mereka seperti itu. Itu awalnya ya, sehingga mereka tidak terlalu risau dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna nas a'idun ila dini abaihim wa ajdadihim. Dan mereka menduga Muhammad tidak akan berpengaruh. Orang-orang itu nanti akan kembali kepada agama mereka. Orang-orang akan kembali kepada agama nenek moyang, kepada agama bapak dan nenek moyang mereka. Kepada nenek moyang mereka. Walidzalika lam yanfiru minhu wa lam yunkiru alaih. Karena itu mereka tidak lari dari dakwah Nabi wa lam yunkiru alaih. Awalnya mereka tidak mengingkari. Mereka tidak mengingkari karena dianggap sepele, dianggap remeh. Dianggap paling juga hanya begitu gitu. Wa kana idza marra alaihim fi majalisim yaqulun hadza ibnu Abdul Muttalib yukallamu minas sama. Dan orang-orang Quraisy itu ketika Rasulullah menghampiri mereka, Rasul lewat kepada mereka, mereka melecehkan. Ini keturunan Abdul Muttalib. Dia mengatakan, dia mengklaim bahwa dia itu yukallamu minas sama. Dia diajak bicara dari langit. Gitu. Dia dapat wahyu gitu. Jadi ada malaikat atau apa yang ghaib yang ngajak bicara kepadanya. Gitu. Dengan nada melecehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Hanya begitu. Wastamarra ala dzalika, terus itu terjadi. Ya mereka seperti itu awalnya tidak memandang bahaya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Wastamarra illa annahum ba'da an madat muddatun qasiratun ala da'wati wa bada'u yuhissuna bi khuturati hadhihi da'wah ajma'u ala khilafi wa ala adawatihi wa muharabati. Hanya saja setelah dakwah itu berlalu ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh ngaruh gitu Kiai. Nah, ternyata orang-orang yang terpengaruh itu mereka malah meninggalkan agama nenek moyangnya. Malah mereka berpegang teguh begitu kuat kepada agama yang baru ini. Ketika berlalu waktu pada mereka tidak sampai berpuluhan tahun, hanya 3 tahun saja gitu. Dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu, mereka melihat dakwah ini berbahaya. Dakwah ini berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang yang telah masuk Islam jadi orang-orang kata sekarang militan, gitu. Jadi militan, ya. Loyalitasnya berubah. Yang tadinya loyalitasnya kepada Lata, Uzza, Manata, kepada Tuhan-Tuhan mereka, loyalitasnya dulunya diarahkan, diberikan kepada kabilah, kepada suku-suku mereka, kepada pimpinan mereka. Setelah adanya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, loyalitas orang-orang yang telah masuk Islam itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama yang baru. Begitu. Jadi ngaruh banget ya. Betul. Gitu. Wabada'u yuhissuna bi khutur hadhihi dakwah. Maka mereka mulailah merasakan bahayanya dakwah ini. Gitu. Bahayanya dakwah ini fa ajma'u maka kemudian mereka sepakat. Untuk apa? Ala khilafi, untuk menentang Nabi. Wa ala adawatihi, mereka sepakat untuk memusuhi Nabi. Wa muharabatihi, dan mereka sepakat untuk memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus diperangi ini. Karena ini berbahaya, ini membahayakan. Wa qad ra'au badiya ra'yi ayyuharibuhu bil haqqi min sya'nihi wa bi takdzibihi fima yaz'amu min nubuwwatihi.
Dan waqad ra'u, mereka berpandangan badir ra'yi, di permulaan akal mereka yang paling mudah menurut mereka adalah bagaimana cara melawan Muhammad, bagaimana cara menentang Muhammad, bagaimana cara memerangi Muhammad adalah dengan cara bil hatti min sya'nihi. Ini Muhammad harus bil hatti min, diturunkan dari keberadaan, maksudnya didiskreditkan. Dikriminalisasi, didiskreditkan, disepelekan, dilecehkan, harus ada tuh, harus dihinakan. Pokoknya Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu, nah gitu. Jadi mereka melecehkan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga melecehkan, mendustakan bima yaz'amu min nubuwatihi. Jadi awalnya mereka melakukan itu, mereka mendustakan kenabian yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenabian yang diaku oleh Nabi. Summa taqaddamu ilaihi yas'alun an mu'jizatihi. Kemudian mereka datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, allati yusabbitu biha risalatah. Yang dengan mukjizat itu Nabi akan mengokohkan risalahnya. Wa yaqul ma balu Muhammad la yahilu safa wal marwa dhahaban. Apa ini Muhammad? Masa ngaku Nabi, dia katanya diajak bicara sama Tuhan, tapi dia tidak bisa mengalihkan, tidak bisa merubah gunung bukit Sofa dan Marwah jadi emas. Kalau memang dia Nabi, rubah tuh bukit Sofa dan Marwah itu jadi emas. Nah gitu. Walam yunzal alaihi kitab alladhi yatahaddatsu anhu mahtutan minas sama. Kalau dia memang Nabi, coba datangkan kitab yang langsung sudah tertulis dari langit. Nah, mereka ingin begitu tuh. Nantangnya. Iya, nantang itu. Ini kan dia hanya klaim saja, ngaku. Oh, aku barusan terima wahyu. Terima wahyu dari Jibril. Mana Jibrilnya? Mana kitabnya? Kalau benar Nabi datangkan kitab yang sudah tidak perlu ditulis langsung, sudah ada tulisannya dari langit. Nah, gitu. Nanti akan kita bacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan ini. Ya, kita baca dulu dari sini. Walam yabdu lahum Jibril alladhi yatulu hadisu Muhammadin anhu. Dan kenapa itu tidak Jibril yang disebutkan oleh Muhammad, barusan kami bertemu dengan Jibril turun membawa wahyu. Mana? Kami belum pernah lihat Jibril itu. Kalau benar Jibril itu ada, perlihatkan dong kepada kami. Kami ingin melihat Jibril itu. Pokoknya gitu. Jadi mereka ini dalam rangka tadi mendustakan dan mendiskreditkan Nabi, meremehkan Nabi. Walima lam yuhyil mauta. Dan kenapa Muhammad itu tidak bisa menghidupkan yang mati? Walam yusayyir al-jibal hatta tadilla Makkah habisatan bainha. Kenapa Muhammad itu tidak bisa memperjalankan gunung? Tidak bisa membuat gunung jadi berjalan sehingga Mekah itu terlindungi di antara gunung-gunung tadi. Begitu. Tetap terlindungi itu. Walima lam yabjur yanbu'an a'dzaba min ma'i zamzam wa huwa a'lamu bihajati ahli baladihi ilal ma'. Dan kenapa Muhammad itu tidak bisa memancarkan air yang lebih tawar, yang lebih bagus daripada air Zamzam, padahal dia tahu penduduknya itu sangat membutuhkan, kaumnya itu sangat membutuhkan kepada air itu, gitu. Seperti itu. Walima lam yuha ilaihi rabbuhu asmana sila. Dan kenapa tidak diwahyukan oleh Tuhannya harga barang-barang ini? Ini harganya berapa? Hatta yudaribu alal mustaqbal. Sehingga mereka itu akan tahu nanti, akan beruntung terus ketika berdagang. Karena sudah datang wahyu harga ini segini. Harga di sana segini. Nah itu ya, yang dikatakan wa hakada saru hajimuna rasul wa da'watahu bi usulubin tahakkumin ladiin. Begitulah mereka menyerang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyerang Rasul dan dakwahnya dengan uslub tahakkum. Uslub tahakkum itu melecehkan. Mereka tuh melecehkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperolok-olok dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa talabihimul lujaj. Kemudian begitu lama yang mereka itu menentang dakwah Nabi, walakin dari kalam yusnihi an dakwatihi balistamarro yad'un nas ila dinillah. Tapi hal itu semua tidak menghalangi Nabi untuk terus dakwah. Nabi tetap terus menerus berdakwah begitu. Nah, disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, bagaimana mereka itu mendiskreditkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Misalkan mereka
menyatakan kepada waqala ladzina kafaru hal nadullukum ala rajulin nabiyukum sebentar. Wa mana anas ayyuminu id ja'ahumul huda illa an qalu abasallahu basyarar rasul. Nah, tidaklah ada yang menghalangi orang untuk beriman kecuali karena mereka mengatakan, masa seorang itu rasul? Kami mah ingin rasul itu dari kalangan malaikat gitu. Mereka mengatakan demikian. Itu disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra. Begitu juga wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yanzurun. Gitu. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa labasna alaihim ma yalbisun. Itu dalam surah Al-An'am. Allah menyebutkan wa qalu ayat 8 wa qalu mereka berkata laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan malaikat kepada Muhammad? Kemudian Allah mengatakan walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun. Andai kata diturunkan malaikat maka udah diputuskanlah segala, pasti diputuskan urusan mereka, summa la yunzarun, kemudian mereka tidak akan diberikan tangguh, mereka akan dihabisi semuanya. Kalau Rasul itu dikatakan malaikat. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula. Andai kata kami jadikan malaikat itu kan kami jadikan dalam bentuk laki-laki. Wala labasna alaihim ma yalbisun. Begitu. Walau ba'asna ilal basar rasulan ilal malaikah lakan ala hati rijal yumkinuhum mukhatabatu lahu anhu walau kana kadeka lal tabasalim amnu kama yalbisuna ala anfusihim fi qabuli rasatul basar. Nah, nanti kalau begitu nanti akan ya wala labasna alaihim ma yalbisun, akan terjadi keseliruan mereka itu. Wa qalu hadzal rasul yaqulu ta'am. Mereka mengatakan mali hadzal rasul. Ini dalam Quran diceritakan dalam Quran surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat 7 ayat 8. Wa qalu, mereka berkata, ma hadzal rasul? Apa sih rasul ini? Nah gitu, melecehkan itu. Apa sih rasul ini? Yaqulu ta'am. Dia makan makanan seperti kami. Itu. Wa yamsi fil aswaq. Masa rasul utusan Allah berjalan di pasar, jualan di pasar, dagang sama dengan kami? Masa rasul begitu? Rasul mah enggak begitulah. Gitu. Pokoknya gitu. Jadi mereka melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula unzila alaihi malak fayakunu ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diturunkan malaikat bersamanya? Coba perlihatkan malaikat kepada kami, kemudian malaikat itu akan bersama-sama dengannya memberikan peringatan. Summa yulqa ilaihi kanzun. Kenapa? Au yulqa ilaihi kanzun. Kenapa tidak diberikan emas, segudang emas gitu, kanzun, harta yang banyak? Kenapa? Gitu, sehingga dia menjadi orang yang paling kaya. Au takuna lahu jannatun ya'kulu minha. Atau kenapa dia tidak diberikan kebun-kebun yang dia tidak usah usaha, tidak usah bertani, tidak usah berdagang? Kok Rasul dagang sama seperti kami? Nah gitu, yang dia makan dari situ. Kenapa? Wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashura. Orang-orang zalim mengatakan, "Hei, para pengikut Muhammad, kalian itu tidak mengikuti kecuali orang yang kena sihir. Muhammad itu kena sihir. Orang kena sihir diikuti." Gitu. Apakah kalian tuh berpikir? Gitu. Padahal mereka yang tidak berpikir. mereka yang itu nanti akan dijelaskan sebenarnya dalam perang pemikiran Rasul dengan mereka itu, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bodohnya mereka. Ya. Kemudian Allah menjawab wa ka'annahum lam yasma'u bi anna rasul jami'an kanu yaqulun wa yasma'un wa ya'malun. Seolah mereka tuh nggak tahu sebelumnya Rasul juga seperti itu. Di mana-mana ketika Allah mengutus Rasul, sebelumnya juga Rasul itu makan minum sama saja. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la yaquluna ta'am wa yamsuna fil aswaq. Dan Allah menjawab, sampaikan Muhammad, tidaklah kami mengutus seorang Rasul dari sebelummu kecuali Rasul itu mereka biasa makan seperti kalian. Yamsuna fil aswaq. Rasul itu biasa juga berjalan di pasar. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbiru. Dan ini sebenarnya ujian saja, mau enggak beriman kepada orang yang tidak dikehendaki oleh mereka. Gitu. Orang yang tiba-tiba muncul bukan dari kalangan pemimpin. Tapi dari kalangan dia itu Muhammad kan belum punya kedudukan rakyat gitu. Sebenarnya bukan rakyat jelata. Nabi Muhammad kan anak bangsawan. Tapi kan Nabi Muhammad bukan pemimpin pada saat itu gitu. Bukan pemimpin.
Kenapa yang dijadikan rasul itu bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan atau Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya. Nah, gitu. Jadi seperti itulah. Wa qalu laula nuzila ali hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Nah gitu. Mereka mengatakan, kenapa sih Quran itu tidak diturunkan kepada manusia yang agung yang hebat dari dua kota ini? Gitu. Kenapa diturunkan kepada Muhammad? Kan banyak yang lebih hebat dari Muhammad. Yang lebih agung dari Muhammad, kata mereka. Kenapa Quran diturunkan kepada Muhammad? Ini kan ujian. Mau nggak kalangan bangsawan menerima dakwah, menerima wahyu? Kalau ternyata yang membawa wahyu itu bukan orang yang punya kedudukan saat itu. Meskipun Nabi Muhammad memang anak bangsawan, tapi Nabi Muhammad kan belum menjadi pemimpin pada saat itu. Kenapa Quran itu tidak diturunkan? Kenapa Quran itu diturunkan kepada yang paling hebat aja tuh dari dua kota di sini gitu. Mereka mengatakan begitu. Mereka inginnya kenapa sih Quran tidak diturunkan kepada Walid bin Mughirah bin Syu'bah? Kenapa Quran tidak diturunkan kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang ada di Taif? Jadi ada tokoh besar saat itu di Mekah itu adalah yang paling hebat, yang menjadi rujukan mereka adalah Walid bin Mughirah. Di Taif adalah siapa? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kenapa sih Quran itu tidak diturunkan kepada salah satu dari dua orang hebat itu? Kok ini Muhammad gitu? Muhammad kan orang biasa. Nah, gitu. Kami belum melihat keistimewaannya. Gitu. Kalau Walid bin Mughirah udah kelihatan keistimewaannya. Dia ahli sastra gitu. Dia orang yang paling berilmu, orang yang paling mengerti, orang yang paling berilmu lah, menjadi rujukan. Begitu juga Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kenapa sih? Gitu. Kemudian mereka dalam rangka mendiskreditkan Nabi, mereka menyebut Nabi Muhammad itu gila. Kan tadi disebutkan. Mereka pertama kali melawan Nabi itu dengan apa? Dengan mendiskreditkan ajaran Nabi. Tadi mereka mempertanyakan tentang malaikat, mempertanyakan tentang kerasulan Nabi, mempertanyakan tentang diri Nabi, kerasulannya, kenapa tidak turunkan malaikat. Dan mereka pun kemudian menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gila. Jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu gila. Nah gitu. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan dalam surah Al-Hijr, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei manusia yang katanya diturunkan Quran kepadanya, ente itu gelo, ente itu gila gitu. Lau ma ta'tina bil malaikah in kuntum minas sadiqin. Kenapa tidak mendatangkan malaikat jika benar engkau itu benar? Jika memang engkau itu benar adalah Rasul, utusan Tuhan, utusan Allah, datangkanlah malaikat kepada kami. Kami ingin tahu malaikat itu seperti apa. Jangan hanya katanya saja. Gitu. Anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin summa tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Jadi mereka mengatakan Nabi Muhammad itu mu'allamun majnun. Nabi Muhammad itu diajari oleh orang non-Arab, orang Ajam gitu. Lisanul ladzi yuhidu ila ajami wa hadza lisan arabi mubin. Mereka mengatakan Muhammad itu diajari. Padahal Nabi Muhammad tidak punya guru. Gitu. Sengaja. Nabi Muhammad itu ummi. Sengaja. Supaya tidak ada dugaan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari manusia biasa. Dan mereka mengatakan demikian. Muhammad itu diajari oleh orang Ajam, bukan orang Arab gitu. Nah, oleh Allah dibantah. Kemudian Muhammad itu gila, mu'allam majnun, diajari kemudian gila gitu. Kemudian Allah menjawab, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini kan surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu adalah surah kedua yang turun setelah surah Iqra. Gitu. Setelah Al-Alaq itu. Setelah surah Al-Alaq kan di dalam surah Al-Qalam dikatakan rajim nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ketiga disebutkan oleh Allah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Muhammad. Yakin, jangan dengarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Sebelumnya Allah mengatakan kepada Nabi, inna kafainakal mustahzi'in.
kami cukupkan engkau Muhammad dari orang-orang yang akan memperolok-olok. Jadi Allah sudah mengabari kepada Nabi. Kalau dakwah ini disampaikan secara terang-terangan, nanti akan ada orang yang menentang memperolok-olok. Gitu, memperolok-olok dakwah. Kayak hari ini, gitu. Sama kan, para pengemban dakwah itu diperolok-olok, gitu loh. Tentang khilafah itu diperolok-olok. Gitu. Pokoknya, kamu itu hari ini masih berbicara khilafah, sudah usang, hayal, gitu. Berbicara khilafah, nyatuin syaratnya aja gak mampu, gitu. Pokoknya gimana lah. Gitu. Nah banyak tuh orang-orang yang mereka tidak tahu hakikatnya, malah kemudian menyerang dengan memperolok-olok. Nah kalau dulu Rasulullah SAW dikatakan gila dan seterusnya. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan Nabi Muhammad itu juga dukun. Nabi Muhammad hanya penyair saja. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah dalam surat Tur, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin walam majnun." Muhammad terus aja berikan peringatan. Engkau itu dengan nikmat Tuhanmu dengan Islam ini, engkau adalah bukanlah dukun wala majnun, engkau bukan orang gila. Am yaquluna syair natarabbasu bihi raibal manun. Atau mereka mengatakan syair Muhammad itu adalah penyair, bukan. Begitu. Nabi Muhammad itu bukan syair, ya, bukan seorang penyair. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan Muhammad itu membawa sihir. Hati-hati itu dia tukang sihir, gila, tukang dongeng, tukang nyanyi saja. Kemudian Muhammad itu tukang sihir. Gitu. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Wa'ajibu dan mereka kaget. Kenapa? Anja'ahum munzirum minhum, ternyata datang kepada mereka yang membawa peringatan dari Allah dari kalangan mereka. Membawa peringatan yaitu Rasul dari kalangan mereka. Kaget mereka. Kemudian mereka mengatakan wa qala al-kafirun, orang-orang kafir berkata, hadza sahirun kadzdzab. Muhammad ini adalah penyair kadzdzab yang tukang dusta. Nah gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh mereka. Bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan itu? Syekh Taqiyuddin mengatakan, walakin zalika lam yusnihi Sallallahu Alaihi Wasallam an da'watihi bal istamarra yad'un nasa ila dinillah wa yadhkurul asnam wa yu'ibuha wa yut'inu fiha wa yusbih wa yusaffihu uqula abadatiha wa uluma muqaddisiha. Tapi hal itu semua apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir yang berupaya mendiskreditkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendiskreditkan ajaran Nabi, bahkan mereka memperolok-olok ajaran Nabi dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua tidak menghentikan Nabi dari dakwahnya. Nabi tidak berhenti dari dakwahnya. Balistamarra, bahkan Nabi terus-menerus yad'un nas ila dinillah, mengajak manusia, menyuruh manusia kepada agama Allah. Wa yudzakkirul asnam, Nabi wa yadhkurul asnam, wa kama yudzakiru wa yadhkurul asnama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang berhala-berhala. Wa yu'ibuha, Nabi mencaci berhala. Wa yut'inu biha, Nabi pun kemudian yut'inu biha, apa yut'inu itu? Ta'ana yat'unu, at'ana yut'inu, Nabi ya mencaci, mendiskreditkan, dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala itu tidak benar. Masa kalian menyembah yang tidak bisa membuat apa-apa, yang tidak la yadurru wala tanfa, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, tidak memberikan manfaat. Itu kalau ada ada lalat hinggap di hidungnya, mereka pun tidak, si berhala-berhala itu tidak bisa mengusir, menghalaunya gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya yusabbihu uqula abadatiha, membodoh-bodohkan, jadi memandang bodoh akal. Jadi orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah berhala itu bodoh. Kalau mereka mengatakan Muhammad itu bodoh, Muhammad itu penyair, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas ya. Wa huluma muqaddis, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang bodoh mimpi-mimpi atau angan-angan para muqaddisih, orang-orang yang mensucikan berhala tadi. Fa'adhumal amru alaihim, maka fa'adhumal amru. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah
kemudian dapat respon, bukannya Nabi berhenti, malah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka ya tentang apa? Tentang bahwa mereka itu bodoh. Mereka itu bodoh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka ya. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka yang telah menyekutukan. Kan mereka itu kalau ditanya, siapa Tuhan mereka? Tuhan mereka adalah Allah. Tetapi mereka itu menyembah Tuhan selain Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wala yaqulun. Ketika dikatakan kepada mereka, tanya kepada mereka, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka mengatakan demikian. Cuma mereka menyatukan Allah, menyatakan Allah itu ya punya syarikat. Maka menyekutukan Allah dengan yang lain. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Anaknya itu malaikat. Dan malaikat itu adalah wanita. Gitu. Kami ini lebih mulia. Kenapa? Anak kami laki-laki. Wanita itu dibunuh, wanita itu dikumur hidup-hidup ini. Kok anak Tuhan wanita? Jadi mereka mengatakan Tuhan itu punya anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah itu. Ya, kulil hamdulillah bal aktsarun katakan segala puji hanya milik Allah. Dan kebanyakan mereka tidak tahu. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min duni awliya ma na'budum illa liyuqarribuna illa Allah zulfa innallaha yahkum bainahum wa ma hum fihi yakhtalifun innallaha yahdi man huwa kadzibun kafar innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Jadi agama penyembahan itu hanya milik Allah. Agama yang murni hanya milik Allah. Gak boleh ada penyembahan kepada selain Allah. Walladzina takhudhu min duni awliya, orang-orang yang menyembah selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Mereka menjadikan para pelindung selain Allah. Mereka mengatakan, mana buduh min lanuqarribuna illallah zulfa. Sebenarnya kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan kami yang ini, kecuali supaya mereka itu bisa menjadi pelantara kami untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Gitu. Tapi itu jelas salah, karena Allah tidak punya sekutu. Ya. Wa'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum qala kafirun hadza sihrun wa hadza sahirun kadzab aj'al al-alihata ilaha wahida. Jadi mereka itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diserang, mereka malah menganggap Muhammad itu pendusta. Masa dia mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Nah, dikemanakan dengan akalnya. Padahal Tuhan itu harusnya satu. Kalau Tuhan itu tidak satu, maka akan terjadi saingan antar Tuhan. Kalau terjadi saingan antar Tuhan, tidak akan terjadi apa, tidak akan ada apa-apa. Disebutkan dalam Quran itu, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Andai kata di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah, ada banyak Tuhan selain Allah, maka akan rusak, hancurlah bumi ini. Begitu. Nah, kenapa? Karena nanti Tuhan itu akan bersaing. Tuhan itu akan, kata Tuhan A, Guslin itu harus diciptakan pendek. Kata Tuhan B, enggak, harus tinggi. Kata Tuhan A, Guslin itu harus orang Jawa, namanya juga Gus. Kata Tuhan B, dari Kendari. Ada di mana? Nah gitu. Nah, nanti bersaing tuh, cekcok Tuhan itu. Makanya kata Allah, kalau ada Tuhan banyak, nggak akan terjadi apa-apa. Jadi maksudnya tidak akan ada manusia, tidak akan ada langit dan bumi, tidak akan ada kehidupan. Nah gitu. Mereka malah mempertanyakan, apakah Muhammad itu mau menyatukan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan yang satu? Padahal Tuhan itu sudah banyak. Gitu. Aneh-aneh saja ini Muhammad. Gitu. Malah begitu. Padahal yang sangat rasional itu Tuhan itu mestinya satu, nggak ada tandingnya. Nah mereka mengatakan malah Muhammad disebut tidak rasional. Aneh. Nah gitu. Jadi itulah orang yang berpikir kolot. Iya, kolot, orang yang berpikir sathi, berpikirnya di permukaan, berpikirnya rendah, tidak mendalam. Betul. Wan talaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum. Kemudian sekelompok dari mereka ketika sudah tahu dakwah Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk meninggalkan agama yang mereka perlu, meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengatakan, hei saudara-saudara, ayo pergi, sabar.
sabar bersama Tuhan kalian. Jangan dengarin Muhammad, jangan ikuti Muhammad. Ternyata mereka juga bicara kesabaran. Sabar bersama Tuhan kalian. Jangan terpengaruh oleh Muhammad. Gitulah. Sabarlah mempertahankan yang kolot ini. Jangan nah gitulah. Jadi sekarang pun sama itu. Sabar. Jangan ikuti. In hadzal syai'u yurad, ya. Masami nabi hadza fil millatil akhirah. Jadi ini sesuatu yang aneh. Itu yang dibawa Muhammad itu. Kami tidak pernah mendengar ini di dalam agama yang terakhir ini. In hadza illa ikhtilaf. Ini adalah sesuatu yang dibuat-buat saja oleh Muhammad. Ini bohong. Gitulah. Nah itu. Jadi itu mereka akan berupaya untuk membuat opini negatif. Opini negatif tentang dakwah. Tapi Nabi Muhammad tidak berhenti dengan itu. Nabi Muhammad malah balas menyerang mereka. Akhirnya kemudian mereka berkesimpulan, wah ini harus tidak cukup dengan seperti itu. Tidak cukup Muhammad itu dihalangi dengan kata-kata. Tidak cukup. Tapi harus ada apa? Harus ada upaya yang lebih serius lagi, ditingkatkan. Sehingga mereka di sini dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin pasta'malu jami'al wa'asail liirja'ihi an da'watihi falam yuflihu. Mereka berupaya untuk membuat berbagai wasilah untuk mengembalikan Muhammad dari dakwahnya supaya Muhammad tidak terus berdakwah, falam yuflihu, tapi mereka gagal. Mereka tidak berhasil, tidak sukses. Wa kana min ahammil wasail allati takhudhuha, di antara wasilah. Jadi mereka itu berupaya menggunakan berbagai wasilah. Banyak wasilahnya. Yang paling penting di antara wasilah itu ini, allati takhudhuha li muqawmati hadhihi dakwah. Yang mereka jadikan wasilah ini untuk melawan dakwah ini wasailu salasun. Wasailu salasun. Salasun dari sifat dari wasail. Ada 3 wasilah. Ada 3 sarana yang mereka buat, yang mereka lakukan, uslub, wasilah, sarana untuk apa? Untuk melawan dakwah. Namun tadi mereka tidak berhasil akhirnya. Mana? At-ta'zib. Mereka melakukan penyiksaan. Mereka memutuskan Muhammad harus disiksa. Para pengikutnya harus disiksa. At-ta'zib. Sebagaimana terjadi pada Bilal bin Rabah, pada Nabi Muhammad. Ad-di'awah al-jahiliyah, ad-dakhiliyah wal khadijah. Mereka harus membuat propaganda. Baik di dalam ataupun di luar negeri. Propaganda busuk. Ya, propaganda untuk apa? Untuk menjauhkan orang dari Muhammad. Kemudian al-muqatta'ah. Wah, ini Muhammad harus diembargo, diblokade, diblokir. Harus nah itu nanti akan dijelaskan satu-satu. Satu at-ta'dzib. Seperti apa at-ta'dzib ini? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau menyatakan, amma at-ta'dzibu faqad kana yaqau 'ala an-nabiy sallallahu alaihi salawatullah wa salamu alaihi ragma tisamihi bi qaumihi wa 'ala atba'il muslimina jami'an wa qad tafannanu fi iqa'il adha واستعملوا جميع السنوب وقد عذب آل ياسر جميعهم تعذيبا شديدا ليتركوا دينهم فما زادهم ذلك إلا ثباتا وإيمانا وقد مر بهم الرسول وهم يعذبون فقال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إني لا أملك لكم من الله شيئا فما كان من سمية زوجات ياسر إلا أن قالت حين قال لهم إن موعدكم الجنة إني أراها ظاهرة يا رسول الله وهكذا استمرت قريش في تعذيب النبي وأصحابه. Inna ta'zib, sesungguhnya penyiksaan, karena yaqa'u 'alan nabi. Penyiksaan itu pun menimpa Nabi, terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ragma tisamihi biqaum, meskipun Nabi itu iktisam berpegang pada kaumnya, Nabi tidak berpisah dari kaumnya, tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam disiksa. Wa ala atba'ihil muslimina jami'an. Dan begitu juga penyiksaan terjadi kepada para pengikut Nabi semuanya. Waqad tafannanu fi iqa'il adza. Mereka melakukan beraneka ragam seni di dalam fi iqa'il adza,
dalam menimpakan siksaan, dalam menimpakan ya kesakitan, penderitaan kepada Rasul dan para sahabat. Jadi ada seni menyiksa. Nah, gitu. Kalau kan kita ada seni lukis, seni kaligrafi, seni itu, mereka seni menyiksa. Tapan nanu, mereka itu telah membuat pan-pan beraneka ragam jenis, beragam model jenis siksaan-siksaan gitu. Wasta'malu jami'a sunufi, dan mereka menggunakan semua jenis siksaan tadi. Waqad udhiba alu Yasir, contoh ini keluarga Yasir disiksa jami'um semuanya ta'dziban syadidan, dengan penyiksaan yang sangat, liyatruku dinahum fi maza liyatruku dinahum, untuk meninggalkan agama mereka. Famazadahum dzalika illa tabatan wa imana, tapi siksaan itu tidak menambah ahli Yasir, keluarga Yasir, kecuali semakin konsisten, semakin kuat, wa iman, dan semakin iman. Maka marbihim ar-rasul, dan Rasul telah melewati, menghampiri mereka, wahum yu'adzabun, saat itu mereka sedang disiksa. Kita pokok lalu Rasul berkata kepada mereka, wahai keluarga Yasir, sabran ala Yasir, sabar wahai alu Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, tenang, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian surga, kalian telah dijanjikan surga, sabar. Inilah amliku lakum minallahi syai', aku tidak berkuasa untuk menyelamatkan kalian, sabar, begitu kata Rasul. Pamaka min Sumayyah, maka apa yang terjadi pada saat itu, maka tidaklah ketika demi mendengar perkataan Nabi tadi, Sumayyah, yaitu istrinya Yasir, bapaknya Ammar bin Yasir, Yasir itu adalah bapaknya Ammar bin Yasir, Sumayyah adalah ibunya Ammar bin Yasir, kecuali Sumayyah saat itu berkata, membalas apa yang disampaikan oleh Nabi, ya Rasulullah, inni araha zahirah. Jadi ketika dia mendengar perkataan Nabi, inna mau'idakumul jannah, Sumayyah berkata, ya Rasulullah, aku sudah melihat surga itu nyata, ya Rasul. Kelihatan, ya Rasul. Inni araha zahiratan, ya Rasulullah. Aku sudah melihat surga itu dengan jelas, ya Rasul. Luar biasa, begitu. Dan Sumayyah kan saat itu disiksa dengan dibelah, dengan dibelah dua tubuhnya, dengan ditarik. Satu ditarik ke sebelah kanan, satu ditarik ke sebelah kiri, sehingga terbagi menjadi dua tubuhnya itu. Begitu. Itu Sumayyah. Illa wa hakadha istamarat Quraisyun bita'dibi an-nabi wa ashabihi. Begitulah Quraisy menyiksa Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Dr. Ali Muhammad As-Solabi, beliau menyebutkan itu yang terjadi kepada Nabi dan para sahabat, ada penyiksaan-penyiksaan itu adalah memang sunnatullah. Itu disebut oleh beliau dengan sunnatul ibtila. Memang itu adalah sunnatullah, adanya ujian bagi hamba-hamba Allah. Jangan ngaku beriman kalau belum diuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka menduga bahwa mereka akan dibiarkan saja, begitu saja mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji. Wa qad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannal ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kami ingin tahu Allah, maka nanti akan tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta, siapa yang imannya kaleng, siapa yang imannya asli, siapa yang imannya emas, siapa imannya loyang. Nah gitu. Jadi Allah ingin tahu, makanya kemudian ada ujian-ujian tadi. Walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Jadi banyaklah ayat-ayat Quran yang berbicara tentang ujian-ujian tadi, ya. Ujian-ujian tadi tujuannya adalah, ujian itu adalah sebenarnya untuk apa? Untuk menyucikan, untuk membersihkan. Ujian itu untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Menggugurkan daun gitu. Betul. Ya, untuk ya sebagaimana tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut tadi. Kemudian untuk mendidik kelompok Rasul itu supaya lebih kuat lagi, lebih hebat lagi.
Karena kalau kuat menghadapi ujian saat ini, maka insya Allah akan kuat menghadapi ujian berikutnya. Karena dakwah itu akan lebih berkembang, bukan berarti dakwah itu nanti akan sepi daripada ujian. Di awal-awal harus ada ujian yang diterima oleh mereka, bagaimana, apakah kuat atau tidak. Gitu. Kemudian nanti dengan adanya ujian itu akan diungkap mana keburukan-keburukan jiwa, mana yang benar, mana yang tidak, akan dilihat. Kemudian untuk menyiapkan orang-orang yang hebat menghadapi amanah. Orang yang menghadapi amanah itu harus orang yang teruji dulu. Sebagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim. Wa qad ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan sungguh wa idzi ibtala, ingat Muhammad, ketika Allah menguji Ibrahim bikalimatin. Allah menguji kepada Ibrahim dengan beberapa perintah. Fa'atamahunna, kemudian Ibrahim berhasil menyempurnakan ujian itu. Maka ketika Nabi Ibrahim berhasil menjalani ujian itu dengan sempurna, Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imam. Aku akan jadikan engkau sebagai imam. Aku akan jadikan engkau sebagai teladan. Berhak engkau mengemban amanah. Amanah itu hanya bisa dipikul oleh orang-orang yang sudah lulus ujian, sudah teruji. Itu bawa mobil harus diuji dulu, terus nggak bikin SIM-nya. Gitu ya. Kemudian untuk mengetahui hakikat jiwa, dan banyaklah ujian-ujian itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada siksaan-siksaan seperti tadi yang dikemukakan, yang diberikan kepada Bilal bin Rabah, disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, maka kemudian setelah dapat ujian itu turunlah surah Al-Muzammil. Kan setelah surah Al-Qalam itu turun surah Al-Muddassir, kemudian Al-Muzammil. Nah, dalam Al-Muzammil dikatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti minhum athiman aw kafura, dalam surah Al-Insan. Ini semua ayat-ayat Makkiyah ini. Muhammad sabar atas perkataan mereka. Wasbir ala wahjurhum hajran jamila. Jauhi mereka. Jangan berpihak kepada mereka. Tetap jangan terpengaruh oleh mereka. Wasbir li hukmi rabbik. Muhammad sabar dengan keputusan Tuhanmu. Ya, wala tuti minhum athiman aw kafura. Jangan ikuti dari mereka athiman aw kafura, yang berdosa ataupun yang kufur. Ya. Jadi sebagaimana sebelumnya sudah dibahas sebenarnya ini tentang bagaimana Abu Jahal menginjak Nabi, memberikan ya melentarkan kotoran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian bagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, yang dilakukan oleh Ummu Jamil, yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Sallallahu, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, Uqbah bin Abi Mu'aid yang menginjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada ujian yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq juga sama. Begitu juga yang terkenal itu adalah yang menimpa Bilal bin Rabah, yang menimpa keluarga Yasir, ya, keluarga Yasir yang luar biasa, ya. Keluarga Yasir, mereka itu kan ada satu Ammar bin Yasir, itu adalah anaknya, kemudian bapaknya yaitu Yasir, kemudian ibunya yaitu yang dikenal dengan Sumayyah, kemudian ada saudaranya, ya, ada dua saudaranya, ada saudaranya Ammar bin Yasir, ya, Abdullah bin Yasir. Jadi Abdullah bin Yasir, ada Ammar bin Yasir. Jadi mereka itu sebenarnya bukan orang asli penduduk Makkah, tapi mereka orang Yaman, datang ke situ, kemudian mereka masuk Islam, dan bapaknya Ammar bin Yasir itu yaitu Hudzaifah, bapaknya Ammar bin Yasir itu namanya adalah Haris. Sebentar, ya. Jadi keluarga Haris, ya, jadi ada saudaranya itu Haris dan Malik bin Malik, itu orang Yaman,
kemudian juga bapaknya Ammar bin Yasir dari Bani Anas, ya, dari kabilah-kabilah yang ada di Yaman. Nah, dua saudaranya itu kembali lagi ke Yaman. Bapaknya Yasir itu menetap di Mekah, kemudian punya persekutuan dengan Hudzaifah, Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah itu tokoh. Abu Hudzaifah itu tokoh, kemudian menikahlah dengan saudaranya Abu Hudzaifah. Kemudian setelah itu malah semua keluarga dia masuk Islam, termasuk istrinya, termasuk Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Yasir. Ketika mendengar itu, maka Abu Hudzaifah itu marah. Abu Hudzaifah itu marah, maka kemudian dia memberikan siksaan. Ya, disiksa, mereka dijemur, ya, dipanaskan seperti halnya Bilal bin Rabah. Kemudian bapaknya Ammar bin Yasir disiksa, saudaranya disiksa, semuanya disiksa. 3 orang disiksa, tinggal Yasir, tinggal Ammar bin Yasir, Jadi saudaranya Abdullah bin Yasir, yang bapaknya Ammar bin Yasir, Yasir. Nah, semuanya meninggalnya tinggal Yasir, tinggal Ammar bin Yasir sendiri yang selamat itu. Karena saat itu Ammar bin Yasir melihat, waduh, kayaknya semuanya meninggal dunia. Maka kemudian Ammar bin Yasir dia mengikuti apa yang mereka inginkan, yaitu mengatakan kata-kata kufur, menyebutkan Tuhan Lata dan Uzza, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasul, sehingga ada pengampunan dari Allah dan Rasul. Dari turunlah Al-Quran terkait dengan Ammar bin Yasir itu, bahwa illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bin iman man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dalam surah An-Nahl ayat 106 dikatakan, man kafara billah min ba'di imani, siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya itu tetap konsisten dengan keimanan, tetap tenang tentram dengan keimanan. Walakin man sarha bil kufri sadran alaihi ghadabun minallah. Tapi orang yang menampakkan kekufuran dari dadanya, bukan hanya dengan kata-katanya, tapi dari hati sanubari yang paling dalam, maka dia akan mendapatkan murka Allah, walahum azabun azim, maka dia akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Nah, ini ayat ini turun terkait dengan peristiwa penyiksaan yang terjadi pada keluarga Yasir. Jadi itu surah An-Nahl. Jadi berarti surah An-Nahl itu adalah surah Makkiyah yang membicarakan tentang itu. Begitu juga ada penyiksaan yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas, pada Mus'ab bin Umair, dan kepada Khubbab bin Al-Arad. Jadi banyak sebenarnya, Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin Abi Sa'id Al-As, banyak sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disiksa oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan mereka dari mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, sampai situ dulu mungkin, sampai penyiksaan. Poin pertama Ya, berarti ini selesai. Ya, nanti biar ada diskusi. Ya, alhamdulillah pemirsa Khafa Channel Reborn yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika masih ada pertanyaan dari materi kita tadi, sebenarnya masih ada beberapa poin tadi yang belum dibahas. Yang pertama adalah disebutkan tadi, poin yang kedua adalah melakukan propaganda terhadap Rasul, ya. Termasuk juga yang ketiga yaitu melakukan boikot terhadap Rasulullah SAW. Ini belum dibahas, insya Allah, karena ini waktu juga telah menunjukkan pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, silakan pemirsa Khafa Channel Reborn yang memiliki pertanyaan, silakan dituangkan pertanyaannya dalam kolom komentar, kolom live chat di Khafa Channel Reborn. Juga bagi pemirsa yang ingin memberikan mungkin tambahan, mungkin ya, bukan tambahan tapi tambahan pertanyaan, ya. Udah ada pertanyaan sebenarnya, Kiai. Ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Semut Merah. Nah, ini kayaknya ada korelasi dengan materi malam hari ini, Kiai. Ya. Walaupun bukan materi malam hari ini ditanyakan. Tanya Pak Kiai, kenapa di media-media mainstream kebanyakan ulama-ulama adem, enggak dibully buzzer dan disenangi penguasa, sedangkan ulama seperti UAS, UIY,
Ustadz Felix dan lain-lain semua bahkan kajiannya dibubarin Banser. Ini apakah ada nih korelasi nih seperti pembubaran tadi yang dilakukan oleh kafir Quraisy nih? Gimana pendapat kalian nih? Ya, kita bertanya juga sebenarnya kita tepat bertanya nih karena salah satu yang dianggap radikal ada di samping saya. Ya, Silakan, Kiai. ya, wallahu a'lam. Yang jelas kita belajar dari sirah bahwa ketika disampaikan kebenaran, maka kebenaran itu pasti akan menghadapi respon dari para pengusung kebatilan. Karena di dunia hanya ada dua kelompok. Satu kelompok pengusung hak, pembawa hak, bendera hak. Kemudian yang kedua ada pengusung kebatilan. Nah ini pasti akan terjadi benturan. Nah harusnya kan ini tidak terjadi. Kalau dulu itu terjadi antara orang kafir dengan orang Islam. Kalau sekarang lebih hebat daripada dulu. Penentangan itu bukan hanya terjadi antara orang kafir dan orang Islam. Yang seharusnya permusuhan itu hanya kita arahkan kepada orang kafir saja. Dan itu wajar, Kiai. Betul, wajar terjadi. Namun ternyata orang kafir hari ini mereka itu belajar mungkin dari masa lalu bahwa tidak bisa menghentikan Muhammad kalau dimusuh oleh kita saja, oleh orang kafir saja. Tidak bisa menghentikan para pengemban Islam itu kalau diserang, dihadap oleh mereka saja. Maka mereka kemudian meminjam tangan kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang dicekoki oleh mereka dengan pemikiran-pemikiran mereka, dan mereka kemudian mempropagandakan Islam yang dikehendaki oleh mereka, al-Islamu bitaubin jadidin, Islam kemasan baru, gitu. Nah, mereka mempropagandakan itu. Nah, sehingga mereka meminjam tangan-tangan itu, sehingga seharusnya ya ini menjadi menjadi ibrah, menjadi sesuatu yang harus kita sesali, tidak boleh terjadi. Harusnya ada orang yang beriman dimusuhi oleh orang yang beriman, ada orang Islam dimusuhi oleh orang Islam. Yang tepuk tangan siapa? Musuh-musuh Islam. Justru mereka itu ingin memecah belah barisan kaum muslimin itu, gitu. Nah ini, jadi kenapa ini terjadi? Karena sudah ada fanatisme kelompok, fanatisme golongan, bahwa yang benar itu dari kelompok kami, yang benar itu murid guru-guru kami, bahwa yang benar itu adalah harus dari kelompok kami, mazhab kami, gitu loh. Kalau yang bukan dari kelompok dan mazhab kami, maka mereka salah. Nah ini sesuatu yang sungguh sangat kita sedihkan. Kalau ada hal itu terjadi, maka harusnya ini terjadi. Kalau kenapa itu terjadi, ya penentangan terhadap dakwah itu pasti akan terjadi. Cuma bedanya dulu dengan sekarang, dulu itu kita jelas berhadapan dengan siapa. Kalau sekarang ini kita nggak jelas. Tidak pakai gitu. Yang menyampaikan kebenaran yang hak tidak mengharap apa-apa kecuali keridhaan Allah dan Rasul, dihadapkan dengan sama kelompok kaum muslimin. Dan ini sebenarnya sudah ada dalam rencana orang kafir hari ini, sebagaimana termaktub dalam run corporation, dalam lembaga survei, ada sebuah lembaga think tank Amerika itu membuat rencana bahwa untuk menghentikan gerakan-gerakan Islam yang mereka sebutkan dengan tatorruf itu ekstrim, atau tasaddud. Apa itu? Tasaddud itu radikal, atau irhab, terorisme. Jadi tiga label ini disematkan kepada orang-orang yang mendakwakan agama Allah, menginginkan tegaknya syariat Allah, menginginkan kembali dimulainya kehidupan Islam. Itu agar dunia ini diunggah dengan Islam, agar kehidupan di tengah masyarakat
kehidupan keluarga, ekonomi, sosial, politik, sampai kenegaraan itu diatur dengan Islam, maka orang-orang yang menyerukan itu dilabeli dengan label mutatorrifun. Tatorruf mereka itu. Mereka itu ekstrim. Mereka itu tasyadud. Mereka itu radikal. Mereka itu teroris begitu. Sedih kita ini. Hal ini menyasar kemana-mana. Nah ini, jadi itu kalau kita lihat untuk hari ini memang ini korban dari propaganda orang kafir, korban dari upaya mereka parik tasud, pecah belah di antara mereka, maka Anda akan menguasai mereka. Maka mereka meminjam tangan kaum muslimin untuk saling berbenturan satu dengan yang lain. Mazhab yang satu berbenturan dengan mazhab yang lain, kelompok yang satu berbenturan dengan kelompok yang lain, organisasi yang satu berbenturan, partai yang satu berbenturan dengan partai yang lain, suku yang satu dibentur-benturkan lagi sebenarnya. Begitu. Masya Allah. Nanti dengan kata lain sekarang orang kafir itu sedang menginjak yang lain, mengangkat sebagian gitu, atau politik bola bambu itu kayak Masya Allah. Luar biasa sekali ini. Jadi kita sudah paham nih bahwa apa yang terjadi kepada ustadz kita itu sebenarnya adalah bagian daripada rekayasa orang-orang kafir untuk memisahkan kita atau memecah belah kaum muslimin. Nah ini ada lagi pertanyaan nih kayaknya. Nah tentang sikap. Nah tanya Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap tokoh atau ormas yang menuduh pengemban dakwah sebagai khawarij yang halal darahnya nih Kiai? Masya Allah, berarti ada nih ada pernyataan-pernyataan yang menyinggung menyinggung sebagian kelompok bahwa ada khawarij. Sikap kita bagaimana? Ya bersabar. Sikapi, buktikan dengan sikap kita, dengan aksi kita. Gitu. Wakuli malu, fakuli malu. Muhammad katakan berkarya, beraksi, berjuanglah. Terus ada berjuang. Fakuli malu, fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Nanti Allah akan melihat amal kalian, Rasul dan orang yang beriman akan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Buktikan saja. Gitu. Nah kalau ada kaum muslimin yang mempropagandakan kepada orang-orang yang ingin menegakkan syariat, yang mendakwahkan daulah khilafah itu khawarij. Jadi kalau begitu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, para ulama yang menyepakati tentang wajibnya khilafah, wajibnya umat Islam bersatu, mereka itu khawarij, halal darahnya. Kalau begitu Anda itu menghalalkan darah para sahabat. Imam Al-Haythami dalam Sawa'iqul Muhriqah misalkan beliau mengatakan, "I'lam anna sahabata radhiyallahu anhum ajma'u." Ketahuilah bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoi mereka semua para sahabat Nabi itu bersepakat ala anna nasbal imami ba'dan qiradi zamanin nubuwati min ahammi wajibatid din. Gitu. Pardon bal ja'aluh min ahammil wajibat begitu. Bal ja'aluh ahamma wajibatid din. Bal ja'aluhu ahammal wajibat. Jadi ketahuilah kata beliau bahwa sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah sepakat bahwa mengangkat imam, yaitu seorang khalifah di antara kaum muslimin yang akan menyatukan mereka setelah berakhirnya fase kenabian. Setelah berakhirnya zaman kenabian, hukum mengangkat imam itu fardun, itu adalah kewajiban. Bal ja'aluhu ahamman wajibat, bahkan mereka itu semua menjadikan kewajiban itu menjadi kewajiban terpenting dalam agama. Jadi Anda itu sama dengan menuduh mereka itu khawarij. Gak boleh kita menuduh sembarangan orang itu halal darahnya. Berarti mengatakan kafir. Gak bisa. Khawarij itu bukan yang begitu. Khawarij itu bukan yang menginginkan khilafah. Khawarij itu bukan yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Betul, Rasul menyatakan bahwa ada orang-orang nanti yang membaca Al-Quran, Al-Qurannya tidak sampai melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke hati, gitu. Tapi bukan berarti kita harus membabi buta. Hari ini mencurigai rumah-rumah Quran, mencurigai rumah-rumah tahfidz, mencurigai pesantren-pesantren tahfidz.
Seolah-olah pesantren Tauhid ini dan itu pesantren teroris, pesantren radikal. Ini kan dikemanakan gitu otaknya. Jadi jangan begitulah terhadap sesama kaum muslim. Bagaimana sikap kita? Ya bersabar. Bersabar. Karena kalau kita lawan, malah akan menjadi apa? Akan menjadi, bukan menjadi legitimasi, maka akan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslim. Kita, ya udah, biarin aja. Nanti juga umat akan melihat. Jadi kita fokus dengan kewajiban kita, jangan terpalingkan. Fokus dengan visi misi kita. Fokus dengan tujuan kita. Kebangkitan Islam, kemenangan Islam, persatuan umat Islam, tegaknya syariat Allah. Itu adalah fokus kita. Jangan hiraukan yang di kanan dan kiri itu. Godaan-godaan itu, ya hadapi aja dengan senyum. Karena mereka tidak tahu. Ya, yang tidak tahu berarti kita tugasnya ya memberitahu supaya jadi tahu. Gitu. Karena orang yang tidak tahu itu nanti bisa mereka itu akan menjadi gagal tahu, gagal paham. Akan menjadi jadi tugas kita adalah sabar sambil terus-menerus memberitahukan, menjelaskan, mengopinikan. Gitu. Jelaskan keagungan-keagungan syariat. Jelaskan keagungan-keagungan khilafah. Kita setuju. Khawarij itu musuh Islam. Tapi apakah kita ini disebut Khawarij? Gitu loh. Nggak terima gitu. Disebut Khawarij. Khawarij halal darahnya. Gitu. Memang siapa yang menghalalkan? Allah Akbar, Masya Allah. Jadi aneh gitu loh. Yang menegakkan dakwah khilafah itu dikatakan mereka itu mengkafir-kafirkan secara tidak sadar. Orang yang menghalangi dakwah khilafah itu juga mereka mengkafir-kafirkan. Kan aneh gitu loh. Benar-benar. Orang yang mendakwah khilafah itu radikal, mereka juga sebenarnya lebih radikal. Aneh. Itu disebut itu tidak menghargai pendapat orang lain, tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai kebinekaan, mereka juga lebih daripada itu. Parah dari itu, Masya Allah. Aneh gitu loh. Jadi apa yang mereka katakan itu bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Gitu. Jadi makanya ya gak usah terjebak dengan friksi-friksi di antara kaum muslimin. Kita fokus dengan tujuan. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya, jadi sikap kita adalah selalu bersabar dan fokus kepada tujuan. Itu inti daripada pembahasan daripada guru kita tadi. Masya Allah, ini sebenarnya masih banyak nih pertanyaan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah include penjelasannya tadi, Kiai. Jadi kita lewati aja nih. Nah, satu pertanyaan lagi nih, Kiai. Ya, kita cukupkan setelah pertanyaan insya Allah karena udah lewat 19 menit. Ini pertanyaan dari Rahman Syah. Mungkin ini harus dijawab karena sedikit berpengaruh kepada pekerjaan beliau nih. Jadi kita harus jawabnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan bagi para penggemar dakwah yang berstatus abdi negara kayak ini, Masya Allah, atau bekerja di instansi pemerintah yang pasti dakwahnya berbenturan dengan aturan rezim nih. Nah, ini berarti keluhan saat ini ya. Jadi kayaknya harus dijawab nih, kayak silakan nih. Satu, terus berdakwah. Dakwah itu tidak akan merugikan kita. Dakwah itu akan memuliakan kita. Yang memberi rezeki itu bukan penguasa. Yang memberikan rezeki itu bukan pabrik. Yang memberikan rezeki bukan pemerintah. Yang memberikan rezeki bukan manusia. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Ya. Kemudian kematian itu bukan karena kita bertentangan. Kalau bertentangan cepat mati sehingga kita. Nah, kalau bertentangan itu bukan berarti kita bermusuhan. Bisa jadi kita hari ini berbeda prinsip dengan apa yang hari ini sedang dijalankan. Tapi bukan berarti kita memusuhi. Yang kita musuhi idenya. Adapun orangnya kita tidak memusuhi. Jadi kita harus menyayangi mereka supaya tidak terjerumus ke dalam murka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala yang menolak syariat. Lalu bagaimana kita jelaskan? Khilafah itu tidak berarti akan menghancurkan tatanan. Khilafah itu akan memperbaiki tatanan. Gitu. Dan khilafah itu tidak akan menghancurkan negara, justru akan menguatkan negara. Gitu. Kita ini dengan mendakwakan khilafah tidak akan melakukan kudeta. Sebagaimana kudeta-kudeta yang biasa dilakukan oleh kaum komunis.
kita tidak akan melakukan revolusi berdarah-darah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum komunis. Itu metode perubahan mereka memang seperti itu. Dakwah khilafah itu dakwah yang sebatas pemikiran. Kita hanya menawarkan terima, setuju terima, kalau tidak setuju ya udah, kami akan cari yang lain yang setuju. Kalau Anda hari ini setuju, bisa jadi rejim setelah Anda setuju. Nah gitu. Seperti itu, kita hanya menawarkan saja. Setuju karena kita ini tidak menghimpun milisi, tidak punya pasukan, tidak punya militer, tidak punya apa. Kita hanya menyampaikan kata-kata melalui tulisan, melalui lisan, dengan forum-forum seperti ini. Setuju, terima, kalau tidak setuju ya udah. Gitu. Ya, kita seperti seperti Mus'ab bin Umair lah. Jangan dulu marah-marah. Jangan dulu menuduh itu dan ini. Coba duduk bersama dulu. Dengar dulu. Dengarkan dulu dengan baik apa yang kami sampaikan. Kalau yang disampaikan oleh kami ini baik, kenapa tidak diterima? Kalau yang disampaikan kami ini salah, tolong luruskan. Gitu loh. Tolong luruskan. Itu aja sebenarnya. Gitu. Kalau kami salah, kami siap meluruskan diri. Gitu. Betul. Jadi kemarin itu Abi dakwah di mana, di salah satu daerah di Indonesia, di Kalimantan, itu ada ustadz yang menyampaikan kritik kepada Abi. Kiai, itu mohon maaf, hadis tadi yang dibacakan itu kalau dengan teks maknanya benar, tapi dengan teks yang itu doa yang kuat itu ini. Oh ya, terima kasih. Kita terima. Gitu. Kenapa? Ya, kita ini kan bukan untuk asobiat mencari kebenaran, gitu. Jadi kalau dakwah kita ini salah, maka kita siap menerima, diluruskan, gitu. Begitu. Jadi terima. Nah nanti itu insya Allah dakwah menuju khilafah ini akan berhasil, akan menuju kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan orang-orang yang punya status sebagai abdi negara? Ya, abdi yang hakiki itu bukan abdi negara, Abdullah. Masya Allah. Gitu. Menjadi abdi negara itu bagian daripada Abdullah. Jadi ya nggak ada masalah kalau tidak dikatakan abdi negara, ya nggak apa-apa. Yang penting aku masih tetap Abdullah. Dipecat sebagai abdi negara, yang penting jangan dipecat sebagai Abdullah. Gitu. Kalau harus seperti itu. Tapi kalau menurut kami, ya menurut saya, kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, insya Allah yang dijelaskan saja di mana bahaya. Kan coba jelaskan seperti tadi. Di mana bahayanya? Begitu. Itu jadi sarana dakwah gitu jadi ya, Masya Allah. Demikian. Allah alam. Masya Allah. Jadi isbir sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Itu catat. Masya Allah. Jadi kepada Sumayyah, kepada Ali Yasir, keluarga Yasir, Rasul ketika mereka dilihat oleh Nabi sedang disiksa, sementara Rasul nggak kuasa menolong mereka. La amliku lakum minallahi syai'a, kata Rasul, aku tidak kuasa lagi untuk menolong kalian. Isbiru ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, janji untuk Anda surga. Kalau kita mau bersabar, kata Sumayyah apa? Aroha zahiratan ya Rasulullah. Ya Rasul, aku sudah melihat surga itu kelihatan jelas. Kalau kita harus meninggal dunia, kalau kita harus disiksa, kalau kita harus menderita, maka ada kemuliaan di sisi Allah untuk kita yang sudah menunggu kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi ini motivasi juga untuk para ASN nih. Semoga mendapatkan jawaban dan semakin semangat ya. Ini sebenarnya bukan artinya kita harus keluar dan melawan dari pekerjaan itu, tapi bisa jadi menjadi ajang dakwah kita di dalam komunikasi dengan baik, insya Allah. Semua jika dikomunikasi, ini kan hanya salah komunikasi saja. Ya, ini juga yang harus diperhatikan oleh para pengemban dakwah yang ada di dalam kerjaannya itu sebagai abdi negara. Ya, alhamdulillah Kiai, ini kita sudah di penghujung waktu, sebenarnya udah lewat, tapi nggak apa-apa karena ada pertanyaan yang urgent banget yang harus dijawab oleh kita, dan kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup seperti biasa Kiai, kami persilakan untuk closing statement. Silakan Kiai. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan bab kita muqawamatud dakwah, artinya perlawanan terhadap dakwah, kita bisa belajar dari apa yang tadi kita sampaikan hari ini, bahwa sunnatullah akan terjadi perlawanan terhadap dakwah.
Dan kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai para pengemban dakwah, orang-orang yang bergelut di bidang dakwah harus menyadari tentang masalah ini, bahwa itu adalah pasti akan terjadi. Yang ada adalah kita harus mengetahui bagaimana Rasulullah SAW menghadapi itu. Apa saja uslub-uslub, cara-cara yang dibuat, yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dari situ maka kita akan mengetahui bagaimana cara menghadapinya. Yang sudah kita bahas pada malam ini adalah terkait dengan penyiksaan. Meski ini juga tidak rinci menjelaskan ini karena panjang kali dirincikan oleh kita. Ceritanya nanti panjang tentang siapa-siapa yang disiksa, bagaimana dan seterusnya siksaan itu. Tapi yang intinya adalah ada perlawanan yang dilakukan oleh musuh Islam dengan melakukan penyiksaan atau mengkriminalisasi ide, mengkriminalisasi organisasi, dan mengkriminalisasi para pengemban, orang-orang yang mendakwakan ide itu. Itu akan terjadi, dan Rasulullah SAW tidak bergeming, para sahabat tidak bergeming dengan itu semua. Yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat tetap bersabar, tetap bersabar, tetap bersabar. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, "I'lam anna nasra ma'as sabr." Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan membahas 2 poin lagi terkait dengan perlawanan terhadap dakwah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu closing statement dari guru kita. Intinya adalah sabar gitu ya. Ini intinya sabar, dan semoga kita semua dalam keadaan istiqomah berada di dalam dakwah ini, dan kita berdoa agar kita sampai ke titik kemenangan itu segera mungkin, insya Allah. Kami ucapkan jazakallah khair Kiai. Semoga Kiai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami doakan kepada seluruh pemirsa juga senantiasa istiqomah nih. Ya, istiqomah dalam hal apapun, termasuk menuntut ilmu seperti halnya malam hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat dari tayangan-tayangan ada di Khilafah Channel Reborn. Kami dari seluruh kru yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.